Halo semuanya, kembali lagi di channel Argemi TV. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah film perang penuh strategi, pengkhianatan, dan perebutan takhta yang berjudul The King, yang dirilis pada tahun 2019. Kisah ini dibuka pada abad ke-15, dan kita langsung diperkenalkan dengan seorang kesatria asal Inggris bernama Hotspur. You're crawling in the wrong direction. Pada saat itu, ia berhasil memimpin kemenangan dalam peperangan antara Inggris dan Skotlandia. Namun setelah pertempuran tersebut, Hotspur meminta rajanya, yaitu Henry IV, Raja Inggris pada waktu itu, untuk membayar tebusan demi membebaskan sepupunya yang ditawan oleh kerajaan Wales. I rather believe Mortimer a traitor. Sayangnya, sang raja menolak permintaan Hotspur karena merasa jasa dan pengabdian Hotspur masih belum sepadan. I believe yours to be the rumblings of a crazy old deep. Jelas saja, Hotspur kehilangan kesabarannya dan mulai menghina sang raja. Dan pada detik itulah cikal bakal pemberontakan dimulai ketika Hotspur berubah menjadi musuh kerajaan. Sementara itu, di sebuah kota kecil di pinggiran istana, kita diperkenalkan dengan putra Raja Inggris yang bernama Hal. Hal adalah seseorang yang sama sekali tidak tertarik pada politik maupun takhta kerajaan. Ia memilih kabur dari istana dan menghabiskan hari-harinya dengan minum-minum serta bersenang-senang bersama para wanita. Di sana, ia berteman akrab dengan seseorang bernama John Falstaff, seorang veteran perang Inggris. It's very hot. Suatu sore, Hal didatangi utusan dari istana yang memberitahu bahwa ayahnya sedang sakit parah dan meminta dirinya untuk kembali menemui sang raja. Return to the palace directly and tell him his request was wholly ignored. Awalnya Hal menolak panggilan tersebut, namun John menyarankan agar Hal tetap menemui ayahnya daripada menyesal di kemudian hari. If nothing else I ever suggest. Karena itulah, pada akhirnya Hal memutuskan untuk kembali ke istana. My son, come in. Sesampainya di sana, sang ayah langsung memberitahu keputusan yang sebenarnya sesuai dengan keinginan Hal. Hal tidak akan menjadi pewaris takhta, meskipun ia adalah putra tertua. Takhta kerajaan justru akan diberikan kepada adiknya, Thomas. Awalnya Hal setuju dengan keputusan tersebut. Namun kebenciannya terhadap ayahnya semakin besar ketika ia mengetahui bahwa Thomas akan memimpin pasukan untuk melawan para pemberontak yang dipimpin oleh Hotspur. Keesokan harinya, Hal menemui Thomas. Menurutnya, sang adik tidak seharusnya terlibat dalam perseteruan yang diciptakan oleh ayah mereka. Kemudian, Hal langsung mengirim utusan kepada Hotspur dengan sebuah tantangan duel 1 lawan 1 sebagai pengganti peperangan besar agar tidak banyak prajurit dari kedua belah pihak yang terbunuh. And the Prince Henry challenges him to settle today's score man on man, he and I. Hotspur menerima tantangan tersebut meskipun sebenarnya itu bertentangan dengan keinginan ayahnya yang juga berada di pihak pemberontak. Namun keputusan Hotspur sudah bulat. Ia akan bertarung melawan Hal 1 lawan 1. Where's Henry? And here I am with the whoring fool. Setelah pertarungan sengit, pada akhirnya Hal berhasil membunuh Hotspur dengan pedangnya. Kemenangan tersebut berhasil mencegah terjadinya peperangan besar dan menyelamatkan banyak nyawa prajurit dari kedua belah pihak atas perang yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Namun kenyataannya, Thomas sama sekali tidak bersyukur. Ia justru semakin marah kepada kakaknya karena merasa pertempuran itu seharusnya menjadi panggung baginya untuk membuktikan diri sebagai pemimpin dan calon Raja Inggris berikutnya. Thomas merasa Hal telah mencuri seluruh kejayaannya. Sementara itu, Hal memikul beban berat karena sudah mempertaruhkan nyawanya demi sang adik, tetapi malah dianggap ingin merebut kekuasaan. Beberapa hari kemudian, ia dikunjungi oleh Ketua Mahkamah Agung Kerajaan William Gascoigne. Di sana, William mengatakan bahwa Inggris membutuhkan seorang raja baru. Hal pun bingung. Bukankah pewaris takhta sudah diberikan kepada Thomas?
Disitulah William menjelaskan bahwa Thomas telah tewas dalam sebuah pertempuran di Wales. Your brother was killed in Wales. You must be king. Saat Hal berhasil menggagalkan perang besar dengan membunuh Hotspur, Thomas justru mencari peperangan lain demi membuktikan dirinya. Dan di medan perang wilayah barat itulah Thomas menemui ajalnya. Sementara itu, Raja Henry IV kini sudah sekarat. Cikal bakal Raja Henry V telah mati, sehingga satu-satunya pilihan adalah Hal harus kembali ke istana. Jika tidak, kerajaan akan benar-benar jatuh ke dalam kekacauan tanpa seorang pemimpin. Where is the monster? Penjelasan itu membuat Hal semakin marah, terutama karena kematian adiknya. Ia langsung menemui ayahnya dan menyebut sang raja sebagai monster. Di detik-detik terakhir hidupnya, Henry IV menangis dan memohon agar Hal bersedia menjadi Raja Inggris berikutnya. Pada akhirnya, Henry IV meninggal dunia dan secara resmi menyerahkan kerajaan Inggris ke tangan Hal. All hail King Henry! Sementara semua orang di istana sibuk mempersiapkan penobatan, sekelompok utusan pergi ke penginapan tempat Hal biasa tinggal untuk mengambil barang-barangnya. John Falstaff yang sedang beristirahat di sana diusir, dan saat itulah ia mengetahui bahwa Hal akan diangkat menjadi Raja Inggris. Malam harinya, Hal yang kini resmi menjadi Henry V mengadakan jamuan makan dan membuka berbagai hadiah dari raja-raja lain. Ia menerima sebuah piala emas yang kemudian diberikan kepada saudara perempuannya, Philippa, Ratu Denmark. Lalu ada sebuah mainan burung antik yang ia berikan kepada sepupunya. Dan sampailah pada hadiah terakhir. Hadiah itu berasal dari putra Raja Prancis, Louis Dauphin, berupa sebuah bola tenis tanpa catatan ataupun penjelasan apapun. Keesokan harinya, William mengatakan bahwa hadiah bola itu kemungkinan besar merupakan penghinaan dari Prancis. Menurutnya, Henry harus segera merespons demi menjaga martabat seorang raja. Namun Henry tidak terpancing. Ia justru ingin mencapai perdamaian melalui rekonsiliasi dan lebih memilih fokus memperbaiki masalah dalam negerinya sendiri daripada memperparah konflik dengan Prancis. Tak lama kemudian, Henry menghabiskan waktu bersama Philippa sebelum sang saudari kembali ke Denmark. Di sana, Philippa menasihatinya agar berhati-hati terhadap orang-orang istana. Menurutnya, siapapun yang berada di lingkungan kerajaan pasti selalu memikirkan kepentingannya sendiri. Dan sebagai seorang raja, sangat sulit menentukan siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Keesokan harinya, Uskup Agung Canterbury mencoba menjelaskan kepada Henry tentang silsilah keluarga kerajaan Prancis. Menurutnya, Henry sebenarnya memiliki dasar untuk mengklaim takhta Prancis. Namun Henry sama sekali tidak tertarik. Ia tidak ingin mengikuti ambisi ayahnya yang dulu bermimpi menyerang Prancis, bahkan memperluas kekuasaan hingga ke Yerusalem. Henry tidak berniat memulai perang. Tentu saja keputusan itu tidak disukai oleh para bangsawan istana. Setelah pertemuan tersebut, William kembali menemui Henry dan memujinya karena peduli terhadap rakyatnya. Namun ia juga mengingatkan bahwa seorang raja tidak bisa membiarkan dirinya dihina begitu saja. Jika Henry terus diam terhadap ejekan Prancis, orang-orang akan menganggapnya sebagai raja pengecut. Sementara itu, John Falstaff mulai menyadari betapa sulit hidup tanpa Hal. Pemilik bar tempat biasa mereka berkumpul tidak lagi menerima keberadaan John dengan baik. Ia dituntut membayar seluruh tagihannya, termasuk hutang yang dulu ditinggalkan Hal. John merasa dirinya telah dibuang begitu saja seperti anjing tua, bahkan menjadi bahan tertawaan orang-orang di sekitarnya. Beberapa hari kemudian, Henry menerima laporan dari William bahwa mereka berhasil menangkap seorang pembunuh bayaran yang sedang mengincar dirinya. Pembunuh itu menawarkan informasi sebagai imbalan atas kebebasannya. Menurut pengakuannya, orang yang mengirim dirinya adalah Raja Prancis. J'étais envoyé par le roi de France pour vous assassiner. Para bangsawan istana langsung menganggap hal itu sebagai deklarasi perang terbuka. Namun Henry masih belum percaya begitu saja. Ia memilih mengirim surat langsung kepada Raja Prancis. Dalam surat itu, Henry mengatakan bahwa mengirim pembunuh bayaran adalah tindakan pengecut. Jika Prancis benar-benar ingin perang, maka mereka seharusnya datang dengan pasukan besar dan bertarung secara terhormat. Keputusan Henry lagi-lagi menjadi bahan pembicaraan para bangsawan istana. Di sisi lain, Cambridge dan Grey tiba-tiba didatangi utusan rahasia dari Prancis.
Mereka ditawari untuk berkhianat dari Raja Inggris yang dianggap tidak memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Keesokan harinya, Cambridge dan Grey membicarakan hal itu kepada William dan meminta sarannya. Secara objektif, mereka memang merasa Henry hanyalah anak pembuat onar yang tiba-tiba mendapatkan mahkota. Setelah mendengar semua itu, William kembali menemui Henry. Ia menggunakan kejadian tersebut sebagai bukti bahwa telah terjadi upaya pengkhianatan di dalam kerajaan. Menurutnya, jika masalah ini terus dibiarkan, situasi akan semakin buruk, dan inilah kesempatan Henry untuk menyatukan Inggris melalui perang melawan Prancis. Ucapan William terdengar masuk akal. Henry pun akhirnya tidak punya pilihan lain. Ia setuju untuk memulai perang dengan Prancis. Baginya, penyusupan agen asing yang mencoba memecah kerajaan adalah batas terakhir yang bisa ia toleransi. Pertama-tama, Henry memerintahkan eksekusi terhadap Cambridge dan Grey atas tuduhan pengkhianatan. Tomorrow you will have your heads cut off. Henry sangat kecewa kepada mereka berdua yang selama ini ia anggap sebagai sahabat dekat. Namun nyatanya, mereka mau bersekongkol dengan musuh. Lalu Henry menyadari bahwa ia membutuhkan seseorang yang benar-benar bisa dipercaya. Karena itulah, ia kembali ke kota pinggiran untuk menemui John Falstaff. Namun John masih merasa kesal karena Henry telah melupakannya sejak menjadi raja. Henry hanya bisa meminta maaf. Ia mengaku terlalu sibuk mengurus kerajaan sehingga tidak sempat menemui John. Pada akhirnya, John menerima ajakan Henry untuk ikut berperang, tetapi dengan satu syarat. Henry harus membayar seluruh hutang dan biaya penginapannya selama ini, termasuk hutang di bar. Beberapa waktu kemudian, Henry dan pasukannya berlayar menuju Prancis. Sesampainya di daratan, mereka menemukan sebuah desa kosong dan memutuskan mendirikan perkemahan di sana. Mereka juga mulai membangun alat-alat pelontar untuk menyerang Kastel Harfleur, gerbang utama menuju wilayah Prancis. Para petinggi militer mulai gelisah. Bahkan Uskup Agung Canterbury datang ke perkemahan dan mendesak Henry agar segera melakukan serangan langsung. Tetapi Henry menolak. Keputusan itu didukung oleh William. Menurut mereka, penting bagi Inggris untuk membangun pertahanan di wilayah yang telah dikuasai agar jalur suplai dari Inggris tetap aman. They have surrendered. Kastel Harfleur akhirnya menyerah tanpa pertempuran besar. Pemimpin kastel pun berlutut di hadapan Henry dan hanya meminta satu hal, agar para wanita dan anak-anak dibebaskan. Henry pun menyetujui permintaan tersebut. Malam harinya, Henry dan pasukannya menerima kunjungan yang sangat mengejutkan. Louis Dauphin, putra Raja Prancis, datang langsung ke perkemahan Inggris. Di sana, Louis menjelaskan secara rinci apa yang akan ia lakukan kepada Henry jika Inggris tidak segera menyerah malam itu juga. Tidak hanya itu, Louis juga menghina Henry habis-habisan dan mempermalukannya secara terang-terangan. Ia menegaskan bahwa Henry telah melakukan kesalahan fatal karena berani menginjakkan kaki di tanah Prancis dan mengibarkan bendera perang. Setelah pertemuan yang sangat tegang itu, Henry langsung memerintahkan seluruh pasukan Inggris untuk bersiap menghadapi perang besar. Dan peperangan itu kelak dikenal sebagai Pertempuran Agincourt. Setelah melakukan perjalanan jauh, pasukan Inggris kembali mendirikan perkemahan. Pada hari itu, para bocah pelayan diperintahkan masuk ke hutan untuk mengumpulkan kayu bakar. Namun tanpa diduga, mereka diserang oleh sekelompok pemburu misterius. Ternyata kelompok itu dipimpin langsung oleh Louis. Ia membunuh 2 bocah tersebut, sementara 1 anak lainnya sengaja dibiarkan hidup dan dikirim kembali ke perkemahan sambil membawa kepala temannya yang sudah dipenggal sebagai pesan ancaman. Namun John menolak perintah tersebut. Henry semakin marah dan bahkan mengancam John karena berani membangkang, tetapi John tetap tidak bergeming. Ia mengingatkan Henry bahwa dirinya bukanlah monster haus darah seperti itu. You are not that man either.
Keesokan harinya, Henry dan seluruh pasukannya kembali bergerak hingga mereka tiba di sebuah perbukitan, dan di sanalah kejutan mengerikan menanti mereka. Jumlah pasukan Prancis ternyata jauh lebih besar dibanding pasukan Inggris. Para petinggi militer langsung menyarankan Henry untuk mundur. Namun tiba-tiba John angkat bicara. Sejak awal perang, John memang terlihat pasif. Tetapi kali ini, ia menunjukkan pengalamannya sebagai veteran perang. John menjelaskan bahwa medan tempur di antara kedua pasukan adalah cekungan banjir. Ia yakin malam itu akan turun hujan dan seluruh area akan berubah menjadi rawa berlumpur. Menurut John, kondisi itu justru menguntungkan Inggris. Pasukan Prancis di garis depan terdiri dari pasukan berkuda dengan zirah berat. Kuda-kuda mereka pasti akan terjebak di lumpur. Karena itu, John menyarankan Henry mengirim pasukan kecil sebagai umpan untuk memancing kavaleri Prancis maju. Saat mereka mulai terjebak di lumpur, pasukan utama Inggris akan menyerang dari kedua sisi. Ditambah lagi, tentara Inggris tidak akan memakai zirah berat agar bisa bergerak lebih cepat di medan berlumpur. Sementara para pemanah Inggris akan menjadi pendukung utama untuk menghancurkan gelombang pasukan Prancis berikutnya. Strategi itu terdengar sangat berisiko. Sebagian besar petinggi militer menganggap rencana John benar-benar gila, tetapi Henry mempercayainya. Ia memutuskan memberi John kesempatan, dan jika malam itu hujan benar-benar turun, maka Inggris akan menyerang keesokan paginya. Ternyata prediksi John benar. Hujan deras turun sepanjang malam. Saat matahari terbit, pasukan Inggris mulai bersiap menjalankan strategi mereka. Namun sebelum perang dimulai, Henry memutuskan menemui Louis sekali lagi. Ia menawarkan duel 1 lawan 1, sama seperti yang pernah ia lakukan terhadap Hotspur. You and I fight one man on one man. Tetapi Louis menolak mentah-mentah. Are you scared, young Henri? Ia terlalu percaya diri dengan jumlah pasukannya yang jauh lebih besar. Bahkan Louis menyindir bahwa Henry sebenarnya takut menghadapi perang besar. Henry menahan amarahnya, lalu kembali ke pasukannya. Di sana, ia memberikan pidato untuk membakar semangat seluruh tentaranya sebelum mereka bersembunyi di dalam hutan. That today you are that kingdom united. Great men to it! Then, make it England! Sementara itu, pasukan umpan yang dipimpin John mulai bergerak keluar menuju medan perang. Louis sama sekali tidak menyadari strategi yang sudah disiapkan Inggris. Dengan percaya diri, ia langsung mengirim pasukan berkuda di garis depan untuk menyerang. Seperti yang sudah diprediksi John, kuda-kuda Prancis mulai terjebak di lumpur. Pasukan mereka berjatuhan satu persatu. Ketika Louis mengirim pasukan tambahan, Henry dan seluruh tentaranya yang bersembunyi di dalam hutan langsung keluar menyerbu tanpa mengenakan zirah berat. On me! Mereka bergerak jauh lebih cepat di medan berlumpur dan berhasil menjepit pasukan Prancis dari kedua sisi. Semua prediksi John menjadi kenyataan. Pasukan Inggris perlahan mulai mendominasi pertempuran. Louis akhirnya menyadari bahwa mereka berada di ambang kekalahan. Karena putus asa, ia langsung mendatangi Henry untuk duel 1 lawan 1. Louis ternyata bukan petarung hebat seperti yang selama ini ia banggakan. Henry bahkan hanya membiarkan anak buahnya menghabisi Louis dengan mudah. Kemenangan besar itu membuat seluruh pasukan Inggris akhirnya benar-benar menghormati Henry sebagai raja sejati. Namun Henry tidak sempat merayakannya. Ia justru menemukan jasad John Falstaff di antara tumpukan mayat para prajurit. Kematian John membuat Henry sangat berduka dan dipenuhi amarah. Dalam emosinya, ia memerintahkan seluruh tawanan Prancis untuk dibunuh. Beberapa hari setelah kemenangan di Agincourt, Henry dan pasukannya akhirnya bergerak menuju istana Prancis. Di sana, Raja Prancis, Charles VI, menyambut Henry dan langsung mengakui kekalahannya. Ia bahkan bersedia menyerahkan mahkotanya kepada Raja Inggris.
Namun terlepas dari semua itu, Henry ditawari untuk menikahi putri Raja Prancis, yaitu Putri Catherine. Pernikahan tersebut diharapkan bisa menyatukan kedua kerajaan dan menghentikan konflik di masa depan. Henry menerima tawaran itu. Mereka pun kembali ke Inggris. Sebelum pernikahan dimulai, Henry berbicara empat mata dengan Catherine. Namun di luar dugaan, Catherine berbicara dengan sangat tajam. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak akan tunduk begitu saja kepada Henry. Henry hanya akan mendapatkan rasa hormatnya sebagaimana seorang istri menghormati suami dan menghormati rajanya. Tentu saja Henry heran mendengar sikap Catherine, dan ternyata Catherine masih belum memahami alasan kenapa Henry menyerang Francis. Menurut Henry, Francis lah yang terlebih dahulu memulai semuanya dengan mengirim pembunuh bayaran. Tetapi Catherine langsung membantah. Ia mengatakan bahwa keluarganya tidak pernah mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Henry. Menurut Catherine, meskipun Raja Prancis memiliki gangguan mental, ia sangat dicintai rakyatnya dan membenci peperangan. Sedangkan Louis sendiri hanyalah pengecut yang tidak mungkin mampu memulai perang sebesar itu. Mendengar semua itu, Henry langsung teringat ucapan Philippa. Jangan mudah percaya kepada orang-orang istana. Saat itulah Henry mulai sadar bahwa selama ini dirinya mungkin telah dimanipulasi. Ia segera menemui William dan menanyakan bagaimana sebenarnya mereka bisa menangkap pembunuh bayaran waktu itu. Namun penjelasan William mulai terdengar kacau dan saling bertentangan. Kebohongannya perlahan mulai terbongkar. Henry kemudian mempertanyakan seberapa besar kekuasaan dan kekayaan yang diperoleh William setelah perang melawan Prancis dimenangkan. William akhirnya terpojok, dan pada akhirnya ia mengakui semuanya. Ternyata seluruh konflik itu memang rekayasanya. Ia sengaja menciptakan ilusi bahwa Prancis melakukan tindakan agresi demi memaksa Henry memulai perang. Tetapi William sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Menurutnya, semua ini justru membawa Henry menuju kejayaan, kekuasaan, dan perdamaian yang hanya bisa dicapai melalui kemenangan perang. William pun berlutut memohon pengertian dari rajanya, namun Henry sudah benar-benar muak. Baginya, William adalah racun sesungguhnya di dalam istana. Setelah itu, Henry kembali menemui Catherine. Di sana, Henry memberi isyarat bahwa dirinya menyesali semua yang telah terjadi. Ia berharap hubungan mereka ke depannya benar-benar bisa membawa kedamaian yang sesungguhnya. Dan film pun berakhir.